Hey, halo bro, jumpa lagi bersama Jonathan. Di sini kita akan membahas lagi El Nino yang sudah aku unboxing, ya. Kemarin waktu unboxing itu sedikit mengecewakan, ya. Tetapi setelah semalaman saya uprek-uprek, waduh, saya cari kenapa penyebabnya, ya kan? Bisa seperti itu. Dia dicolokkan untuk ke hook, dia wattnya naik turun dayanya. Nah, saya akhirnya menemukan gitu loh, menemukan cara untuk pengecasan dia bisa normal gitu loh ya. Ternyata tidak semudah itu ya kita menggunakan, mungkin pihak El Nino ini sedang seperti mencoba gitu ya, mencoba protokol punyanya Vogue itu dicoba gitu ya. Jadi sementara sosialisasinya untuk pengecasan seperti apa itu belum diterapkan gitu loh. Nah, sebenarnya kita ke flashback dulu ya. Sebenarnya aku sudah beberapa kali mereview produknya El Nino ya. Sampai yang namanya colokan seperti ini nih juga aku pakai punya El Nino ya. Nah, sebenarnya ya nggak buruk-buruk amat sebenarnya gitu loh ya. Ini aku coba ya yang cuman ya yang kemarin ini yang 65 watt ini disayangkannya karena kenapa? Karena di sini tertera 65 watt ya, tetapi dia munculnya 55 watt. Beda sama ini ya. Kalau ini benar ya 100 watt dia portnya keluar 100 watt ini seperti ini ya. Dijelaskan gitu ya. Kalau ini portnya 100 watt, 100 watt, 30 watt, 30 watt seperti ini ya. Ya, El Nino yang ini ya. Ini pun demikian, dia 120 watt. Ya, 120 watt, tapi dia menjelaskan kalau di sini portnya itu yang ini C1 65 watt, ini 20, ini 30, dan ini USB-A yang 30 dan 12 watt. Dijelaskan gitu loh. Beda sama yang ini ya. Sama El Nino yang 65 watt ini, dia tidak menjelaskan gitu loh. Karena kalau tidak dijelaskan sebenarnya yang umumnya charger itu ketika tidak dijelaskan dia mencantumkan 65 watt, berarti satu portnya ini harusnya itu keluar 65 watt, harusnya seperti itu. Nah, ini mungkin biar jadi koreksi pihak El Nino ya. Jadi kalau mencantumkan penjelasan seperti ini seharusnya udah tertulis di sini. Kalau nggak ditulis di sini ya berarti ini udah 65 watt. Ternyata ini 55 watt. Nah, itu loh. Kalau 55 watt itu tidak bisa pengecasan ke ke MacBook Air ya. Karena saya waktu itu nanyain, bisa nggak untuk ngecas MacBook? Nah, dia jawab bisa. Ya, itu nggak bisa ya. Kalau MacBook Air itu nggak bisa ya. Nah, gitu loh. Walaupun ya, saya bilang, jadi setelah ini tidak ada bunyinya lagi. Apa dia keluar atau apa, aku nggak tahu ya. Tapi udah nggak ada bunyinya lagi. Dan ada komposisi yang sebenarnya membuat ini bisa digunakan gitu loh untuk pengecasan ke SuperVOOC. Ya. Bentar. Ini aku tunjukin ya. Kalau yang seperti ini memang ya, dia juga ini bisa VOOC ya, bisa VOOC. Tapi dia tidak 120 watt secara keseluruhan, ini hanya 65, 20, 30. Dan ini USB-A yang terbagi dari 30, 30, 12. Nah, kalau yang bertanya, ada yang bertanya sekalian dijawab ya ini ya. Bertanya kok ini ketika digunakan sininya berubah ya. Ini di sini terus USB-A-nya digunakan, ini berubah. Kalau aku lihat nih sekalian aku jelasin, yang bisa berdiri sendiri itu C1 dan C2. Kalau C3 ini dia gabungan dengan USB-A-nya, karena ketika C3-nya kita gunakan, terus habis itu USB-A-nya kita gunakan, itu akan merubah daya yang keluar. Berbeda dengan yang
C1 C2. Walaupun di sini digunakan, dia tidak akan merubah daya dari C1 dan C2. Gitu ya. Nah, beda sama yang 100 watt ini ya. Dia memang 100-100, tapi ketika dia gunakan ini untuk pengecasan ke mana? Ke yang 65 watt ya ini menyesuaikan, tidak 100 jadi 100 di sini enggak. Ini kalau ini menyesuaikan ya dengan protokol yang ada ya. Dan ini tidak bisa FUK. Sementara kalau yang ini bisa FUK ya. Sementara kalau yang ini bisa FUK. Kita tunjukkan dulu ya bisa FUK-nya ya. Jadi kita coba pengecasan apakah benar-benar bisa FUK ya, kita lihat dulu ya. Soalnya ini sekalian ada yang menanyakan, makanya itu aku pikir ya sekalian aja. Ya kan? Nah, ini. Bentar. Ini bisa muncul FUK-nya. Nah, ini muncul ya, FUK-nya ya, muncul. Ya. Dan dia berjalan bagus ya. Sebentar kita pakaikan ini apa namanya? Jadi biar jelas ya. Ini dia. Tapi kalau yang untuk 100 watt itu tidak ya, tidak ada FUK-nya. Nah, ini bisa FUK ya. Dan dia bisa masuk sampai 14 watt ya. Dia tidak naik turun itu tidak ya. Beda waktu kita mencoba yang 65 watt itu ya. 65 watt beda. Ini udah berjalan ya. Karena di sini sudah masuk 69 watt ya. 69%. Jadi dia berjalan di angka 9 sampai 10 watt seperti itu ya. Dan di pot keduanya ini enggak tahu nih, kayak yang C2 ini bisa FUK atau enggak. Yang C2 ini dia sepertinya di C3 aja. Ya benar ya. Jadi di C3 ini ya. Ya. C3 yang ini yang FUK ya. Ini aku ulang ya. Nah, ini. Ya. Nah, ini bisa FUK ya. Ya kan? Nah, sekarang kita beralih ke persoalan yang 65 watt kemarin ya. Nah, ini kita tarik dulu. Nah, ini supaya ini tampilan yang kalau kita taruh di meja kerja kita, nah seperti ini ya tampilannya. Nah, ini ya. Kalau kita punya colokan sebenarnya cukup oke sih, cukup oke ya. Jadi penampilannya saya rasa cantik ya. Kalau El Denio seri baru ini dia mempunyai list yang chrome gitu ya. Nah, seperti ini membuat charger ini tampak elegan gitu ya. Tampak mewah gitu ya. Nah, ini. Ya, di sininya putih glossy ya, di sininya ngedove ya, di sini putih glossy. Nah, ini. Dan dia sambungannya itu model di pin ya. Nah, ini. Jadi kalau mau ngelepas ya ini harus ditarik dulu seperti ini. Nah, ada pinnya itu loh. Untuk mengaitkan. Nah, ini. Nah, ceklek harus bunyi gitu. Ya, jadi nggak ada bunyinya lagi. Saya nggak tahu apa itu ada kotoran yang keluar atau gimana. Nah, ini kita coba ya sekarang ya. Kenapa saya bisa menemukannya? Ya itu karena saya semalam suntuk ya. Aku coba seperti apa. Dan ternyata itu FUK-nya ini itu digunakan tidak bisa sendirian. Ya, kita coba ya. Ini tidak bisa dia sendirian. Bentar ya, kita coba ya. Ini tidak bisa sendirian. Nah, ini FUK ya, tapi dia akan naik turun ya, dia akan naik turun. Nah, kembali ke 0, ya kan? Dan dia tidak ngisi, gitu loh. Dia tidak ngisi. Kalau abang lihat, tidak ngisi dia. Nah, ternyata solusinya, nah ini yang penting ini yang penting ini. Solusinya apa coba?
digunakan secara bersamaan. Kita gunakan port C1-nya ya. Port C1-nya kita gunakan ya. Nah, ketika kita gunakan, nih misalkan ini ya, kita gunakan, nah ini ya. Nah. Ketika kita gunakan secara bersamaan, nah nanti dia akan shutdown, nah dia langsung mengisi. Di sini ngisi, di sini juga ngisi. Dan dia akan stabil. Nah, inilah yang tidak pernah mungkin ya, tidak dijelaskan oleh penjualnya ya. Penjualnya tidak menerangkan, mungkin penjual itu ya hanya menjual karena dari bentuknya kan disegel ya. Jadi mereka mungkin tidak membuka, tidak mencoba, ya kan. Yang akhirnya semua tidak tahu kalau ini prosedurnya pengecasan di kolom deskripsinya pun tidak ada gitu loh. Ya. Ternyata setelah saya ya kan semalam suntuk menganalisa ini ya, ternyata ketemunya seperti itu. Jadi port yang satu, C1-nya ini juga digunakan, port keduanya digunakan untuk VOOC, baru berjalan normal ini. Jalan normal. Bentar, nah ini. Tidak ada, tetap jalan anteng gitu. Ya kan? Dia ngisi secara stabil. Ya kan? VOOC-nya jalan, tertulis ini VOOC-nya. Nah, ini. VOOC-nya jalan. Ya. Disitulah berjalan baru normal. Ya. Kalau mengenai keterangannya yang mengatakan kalau ini ice cool lah. Ice cool mungkin dibikin seperti punyanya Anchor Zolo ya. Dia mungkin yang bisa suhunya dingin. Ini sementara kalau aku beberapa kali aku coba ya memang nggak terlalu panas ya, belum tahu ya. Untuk pencobaan secara full ya, berapa lama itu, terus habis itu 30 menit mungkin dia suhunya seperti apa, belum aku coba. Cuman aku baru menemukan penggunaan VOOC-nya itu ternyata harus dengan formasi seperti ini. Dia ngecas di C1-nya ngecas, mau ngecas kemana aja bebas ya, asalkan digunakan untuk ngecas, dan yang port keduanya baru bisa VOOC. Clear ya, sudah ya. Jadi buat kemarin kegalauan itu terjawab ya. Memang waktu unboxing, namanya unboxing kan kita nggak nyoba-nyoba ya. Nah itu kita nggak bakal tahu. Nah setelah aku coba-coba ya baru berhasil. Ternyata pemakaiannya seperti ini, baru bisa terlaksana. Walaupun ya mungkin orang berpikir, wah lah kalau gitu pakai VOOC-nya nggak bisa enak. Ya benar. Kalau aku nyatakan ya memang tidak enak karena dia harus menggunakan dua port seperti ini, dua colokan digunakan bersamaan, baru dia VOOC-nya bisa berjalan normal. Oke, saya kira penjelasan saya mengenai VOOC dari Eldenio 65 watt ini terjawab ya. Yang jelas ini untuk port C1-nya tidak bisa 65 watt, hanya 55 watt, itu sudah saya jelaskan, sudah saya buktikan dan saya terangkan. Dan untuk port A USB-A-nya itu yang bisa VOOC itu kalau dilakukan pengecasan secara bersamaan. Ya, berjalan lancar dan wattnya juga stabil. Mengenai ya ini sekali lagi ya, mengenai penyebabnya apa atau masalahnya apa ya, saya tidak bisa menerangkan karena ini memang harus ahli elektro dan membongkar dalamnya seperti apa yang bisa hitung-hitungannya gitu loh. Kalau saya tidak bisa hitung-hitungannya karena saya melihat secara user ya, bukan secara pakar ahli teknologi, bukan. Saya berpikir secara user. Jadi ketika saya menemukan seperti ini, ya ini penggunaan sehari-hari user gitu loh
ya. Jadi ketemu penggunanya harus seperti ini. Mungkin saya yakin pihak El Niño juga tidak tahu ya, penjualnya loh ya. Tidak tahu, saya yakin. Kok bisa seperti ini dan menemukan seperti ini, saya yakin mereka tidak tahu. Oke, saya kira cukup sekian dulu pemaparan saya mengenai El Niño 65 watt ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Oke, thank you ya.